Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Ayu Intan Pratiwi. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Sebagai seorang guru, dalam prakteknya kita sehari-hari dalam mengajar, pasti kita pernah menyuruh anak itu untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini bisa dikategorikan sebagai diskusi kelompok kecil. Nah, sebenarnya diskusi kelompok kecil itu apa sih? Jadi, diskusi kelompok kecil itu merupakan interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan. Setelah kita tahu pengertian dari diskusi kelompok kecil itu apa, terus kita akan masuk materi mengenai karakteristik diskusi kelompok kecil. Nah, di sini karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama itu adanya sekelompok individu. Gitu. Jadi, biasanya diskusi ini melibatkan antara 3 sampai 9 orang dengan jumlah ideal sekitar 5 sampai 9 orang. Anggota kelompok ini dapat saling berinteraksi dan berbagi pandangan secara langsung. Terus yang kedua ada interaksi tatap muka. Jadi diskusi ini berlangsung dalam suasana informasi di mana setiap anggota itu dapat berkomunikasi secara langsung. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan ide secara bebas tanpa tekanan. Terus yang ketiga memiliki tujuan. Jadi setiap diskusi itu harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh kelompok. Nah, biasanya tujuan ini menjadi panduan bagi anggota dalam berkolaborasi dan menyelesaikan masalah yang dibahas. Terus yang keempat, adanya kerjasama. Jadi, di diskusi kelompok kecil ini mengedepankan kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Setiap individu itu diharapkan berkontribusi aktif dalam proses diskusi, saling mendukung dan juga berbagi tanggung jawab. Terus yang kelima, mematuhi aturan. Apa itu mematuhi aturan? Jadi diskusi itu harus berlangsung sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya agar komunikasi tetap terarah dan efektif. Aturan ini mencakup cara berbicara, mendengarkan, serta menghargai pendapat satu sama lain. Yang selanjutnya ialah ada hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu ada diskusi dalam suasana terbuka. Diskusi dalam suasana terbuka ini maksudnya gimana sih? Jadi suasana terbuka pada saat melakukan diskusi itu dapat mendorong semua peserta untuk berpartisipasi aktif sehingga setiap suara itu dapat didengar dan dihargai. Terus yang kedua ada perencanaan yang baik. Nah, perencanaan yang baik itu terdiri dari yang pertama itu ada pemilihan topik, ada minat, kemampuan siswa dan bermakna. Gitu. Jadi pemilihan topik ini harus relevan dengan minat dan kemampuan siswa serta bermakna bagi mereka. Ini penting untuk menjaga keterlibatan peserta dalam memastikan bahwa diskusi tetap fokus pada isu yang penting. Terus yang kedua ada penetapan jumlah kelompok. Jumlah kelompok ini harus disesuaikan dengan jumlah peserta dan kompleksitas topik. Idealnya ini kelompoknya itu terdiri dari 3 hingga 9 anggota agar setiap anggota itu dapat berkontribusi secara aktif dan efektif. Terus yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Nah, penataan tempat duduk yang baik itu mendukung interaksi tatap muka dan komunikasi yang lebih baik antar anggota kelompok. Tempat duduk harus diatur sedemikian rupa agar memudahkan diskusi dan juga membuat peserta merasa nyaman. Yang selanjutnya yaitu ada komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, komponennya di sini itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada yang namanya memusatkan perhatian. Jadi di sini itu guru harus memastikan bahwa semua peserta fokus pada topik yang sedang dibahas. Ini dapat dilakukan dengan mengingatkan peserta tentang tujuan diskusi dan mengarahkan mereka kembali ke topik jika pembicaraan mulai menyimpang. Pemusatan perhatian penting untuk
mencapai hasil yang diinginkan dari diskusi. Terus yang kedua ada memperjelas masalah. Jadi di sini guru perlu menjelaskan masalah apa yang akan dibahas dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dan juga memastikan bahwa semua peserta memiliki pemahaman yang sama tentang isu yang sedang didiskusikan. Penjelasan ini juga mencakup batasan-batasan masalah agar diskusi tetap terarah. Terus yang ketiga ada menganalisis pandangan siswa. Jadi, selama diskusi ini uh, penting bagi guru untuk menganalisis dan mengevaluasi pandangan yang diajukan oleh peserta. Ini termasuk meminta mereka untuk menjelaskan alasan di balik pendapat mereka dan membantu menggali lebih dalam tentang ide-ide yang muncul sehingga diskusi menjadi lebih mendalam dan juga substansial ya. Terus yang keempat itu ada meningkatkan kontribusi siswa. Meningkatkan kontribusi siswa gitu. Jadi guru ini harus berusaha untuk mendorong semua peserta agar aktif berkontribusi dalam diskusi. Ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan waktu untuk berpikir, dan menciptakan suasana yang mendukung agar setiap individu merasa nyaman untuk berbicara. Terus yang kelima ada menyebarkan partisipasi siswa. Itu menyebarkan partisipasi siswa untuk menghindari dominasi oleh beberapa peserta, itu guru perlu memastikan bahwa semua anggota kelompok ini memiliki kesempatan untuk berbicara. Caranya itu dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan berbicara secara bergilir atau secara aktif, meminta pendapat dari peserta yang kurang berpartisipasi. Nah, terus yang terakhir itu ada menutup diskusi. Jadi pada akhir sesi ini, guru harus menutup diskusi dengan merangkum hasil yang telah dicapai dan menegaskan poin-poin penting yang dibahas. Selain itu, guru juga dapat memberikan tindak lanjut atau tugas terkait topik tersebut untuk memastikan bahwa pembelajaran terus berlanjut. Yang selanjutnya ada memusatkan perhatian gitu. Jadi memusatkan perhatian dalam konteks diskusi kelompok kecil ini adalah tindakan yang dilakukan oleh fasilitator atau guru untuk menjaga agar diskusi tetap terfokus dan produktif. Nah, untuk memusatkan perhatian ini langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama itu menentukan tujuan awal diskusi topik atau masalah gitu. Jadi di sini guru itu harus menetapkan tujuan yang jelas di awal diskusi. Ini mencakup penjelasan mengenai topik atau masalah yang akan dibahas serta hasil yang diharapkan dari diskusi tersebut. Dengan adanya tujuan yang jelas, peserta dapat lebih mudah memahami arah diskusi dan berkontribusi dengan lebih relevan. Terus yang kedua ada menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Maksudnya bagaimana? Jadi selama diskusi ini terkadang peserta dapat mengeluarkan pendapat atau ide yang tidak berkaitan dengan topik utama. Jadi di sini guru perlu secara cermat menandai dan mengarahkan kembali pembicaraan agar tetap fokus pada isu yang sedang dibahas. Ini membantu mencegah pemborosan waktu dan menjaga agar diskusi tetap produktif. Terus yang ketiga, merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya. Nah, sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya dari diskusi, guru harus merangkum poin-poin penting yang telah dibahas. Ini tidak hanya membantu peserta untuk mengingat informasi yang telah disampaikan, tetapi juga memastikan bahwa semua orang berada pada halaman yang sama sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya. Merangkum juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengoreksi atau menambahkan informasi jika diperlukan. Selanjutnya ada memperjelas masalah. Jadi memperjelas masalah dalam konteks diskusi kelompok kecil ini adalah proses yang digunakan untuk menjadikan isu atau topik yang sedang dibahas itu semakin jelas dan mudah dipahami oleh semua peserta. Nah, untuk memperjelas masalah itu di sini ada 2 caranya. Yang pertama itu menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas. Misalnya dalam jenis informasi ya. Di sini itu guru harus menguraikan pendapat atau opini yang dikemukakan oleh peserta dengan cara yang lebih sederhana namun informatif.
Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ambiguasi dan membuat setiap peserta memiliki gambaran yang jelas tentang isi percakapan. Terus kalau dari segi argumentasi misalnya, kalau dari segi argumentasi itu guru dapat menggunakan struktur argumentasi logis seperti identifikasi klaim, analisis bukti, dan evaluasi implikasi. Dengan demikian, setiap argumen yang dikemukakan itu dapat dinilai secara objektif dan juga transparan. Oke, terus yang kedua ada memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas gitu. Di sini itu guru harus menggunakan contoh yang konkret yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Contoh-contoh ini dapat membantu peserta memvisualisasikan abstraksi dan membuatnya lebih mudah dipahami. Misalnya, ketika membahas tentang dampak teknologi digital pada perilaku sosial, contoh yang tepat bisa berupa kasus nyata atau survei yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada menganalisis pandangan siswa. Jadi, menganalisis pandangan siswa dalam konteks diskusi kelompok kecil ini adalah proses penting yang dilakukan oleh guru untuk memahami dan mengevaluasi pendapat yang diungkapkan oleh peserta. Nah, di situ ada dua ya. Yang pertama itu ada memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Jadi, guru harus mengevaluasi argumen yang diajukan oleh siswa untuk menentukan apakah alasan tersebut didasarkan pada logika yang kuat atau tidak. Ini melibatkan analisis terhadap bukti, data, atau pengalaman yang mendukung pendapat siswa. Dengan cara ini, guru dapat membantu siswa memahami pentingnya memberikan argumen yang solid dan berbasis fakta dalam diskusi. Terus yang kedua ada memperjelas hal yang disepakati atau tidak. Jadi dalam diskusi seringkali akan muncul berbagai pendapat. Guru perlu mengidentifikasi dan merangkum poin-poin yang disepakati oleh peserta serta hal-hal yang masih diperdebatkan. Ini membantu menciptakan pemahaman bersama di antara peserta dan memfasilitasi pencapaian kesepakatan. Dengan memperjelas hal-hal ini, diskusi dapat bergerak maju dengan lebih terarah dan peserta dapat lebih fokus pada isu-isu yang diselesaikan. Oke, next kita akan membahas mengenai meningkatkan kontribusi siswa dalam diskusi kelompok kecil. Jadi, meningkatkan kontribusi siswa dalam diskusi kelompok kecil ini adalah langkah penting yang diambil oleh guru untuk memastikan bahwa semua peserta aktif berpartisipasi dan berkontribusi pada pembicaraan atau diskusi ya. Di sini tuh ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Jadi guru ini perlu mengajukan pertanyaan yang terbuka yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan mendorong mereka untuk menyampaikan pendapat. Pertanyaan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga memicu diskusi dan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi ide-ide mereka lebih dalam. Oke, terus yang kedua ada memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan, penting bagi guru untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk merenungkan dan juga merumuskan jawaban mereka. Ini membantu menghindari situasi di mana siswa merasa tertekan untuk segera menjawab, sehingga mereka itu dapat memberikan kontribusi yang lebih matang dan terstruktur. Terus yang ketiga ada menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpatik. Jadi guru harus aktif mendengarkan setiap pendapat yang disampaikan oleh siswa dengan penuh perhatian. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan bahwa pendapat siswa dihargai, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi ide dan pandangan mereka. Mendengarkan dengan simpatik dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berkontribusi aktif dalam diskusi. Yang selanjutnya yaitu menyebarkan partisipasi siswa. Nah, menyebarkan partisipasi siswa ini tujuannya untuk apa sih gitu. Jadi tujuannya itu agar siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam diskusi kelompok kecil ya. Nah,
Terus caranya itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi. Yang kedua, mencegah siswa yang suka memonopoli diskusi. Terus yang ketiga, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain. Nah, yang terakhir ada menutup diskusi. Jadi, menutup diskusi ini adalah langkah penting dalam proses diskusi kelompok kecil yang bertujuan untuk merangkum dan menilai apa yang telah dibahas. Di sini ada dua langkah-langkahnya. Yang pertama itu merangkum hasil diskusi bersama siswa. Jadi di sini guru harus merangkum poin-poin penting yang telah dibahas selama diskusi. Ini mencangkup ide-ide utama, kesepakatan yang dicapai, dan pandangan yang berbeda yang mungkin muncul. Merangkum hasil diskusi membantu memastikan bahwa semua peserta memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang telah dibicarakan dan memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau menambahkan informasi jika diperlukan. Terus yang kedua ada meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Jadi setelah merangkum hasil, guru dapat meminta siswa untuk memberikan umpan balik tentang proses diskusi dan hasilnya. Pertanyaan seperti apa yang kalian pelajari hari ini atau bagaimana perasaan kalian tentang cara diskusi berlangsung dapat membantu siswa merefleksikan pengalaman mereka. Penilaian ini tidak hanya memberikan wawasan kepada fasilitator tentang efektivitas diskusi, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang pembelajaran mereka sendiri. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai materi keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Uh, Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya dengan pembahasan materi yang berbeda tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.